Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ma'ruf adanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus guna menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak mulia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanyalah menyempurnakan akhlak yang baik, atau di riwayat lain salihal akhlaq, akhlak yang saleh. Salah satu akhlak mulia yang itu sifat agung di dalam Islam, yang tentunya membawa banyak maslahat dalam kehidupan kita bermasyarakat, sosial, bertetangga, berteman satu dengan yang lain, dalam berinteraksi, dan menghindarkan kita dari segala kejelekan dan madarat, mafsadah, adalah sifat atau akhlak hilm. Al-hilm secara bahasa dia lawan dari toish. Toish itu sifat kasar, sembrono, ngawur, bicara semaunya, bertindak tanpa difikir, menuruti emosi semata tanpa dia hitung dampak dan hasil kalau dia melakukan itu. Hilm kadang diartikan sitr wassafah, memaafkan dan menutupi kejelekan yang orang lain lakukan, bahkan itu terhadapmu tentunya. Kamu tutupi dan kamu maafkan. Hilm juga orang Arab, bahasa Arab gunakan sebagai arti akal, pikiran. Yang sebenarnya hilm bukan akal, tetapi dia menyebabkan orang itu berakal. Makanya disebut akal juga. Kalau orang itu punya hilm, orangnya disebut halim, dia pasti akan berakal sehingga dia pikirkan segala sesuatu sebelum dia ucap, sebelum dia bertindak. Apa akibatnya kalau aku berbuat begini? Apa dampaknya? Maslahat, madaratnya dia hitung semua itu. Sebagian mendefinisikan hilm, ada yang mengatakan dhabtun nafs wa taba' an haijanil ghadab. Kamu bisa kekang, kamu kendalikan dirimu saat emosi itu memuncak. Haijan sedang umep
meluap itu amarah. Kenapa dikatakan itu? Karena umumnya kalau emosi itu sudah meluap, sudah memuncak, orang nggak akan tahan untuk melampiaskan itu. Kadang dengan kata-kata, kadang dengan perbuatan fisik. Helm mengendalikan itu, sehingga tidak terluapkan itu emosi dengan kata-katanya. Helm tidak terlampiaskan itu emosi dengan perbuatannya. Atau sebagian menafsirkan helm itu ihtimal adzal ghair, ada gangguan. Orang lain mengganggumu, menyakiti kamu. Memang iya, dia berkata sesuatu, sakit hatimu mendengar, kamu tersinggung, sakit hati. Atau dia berbuat sesuatu yang membuat kamu terganggu, emosi, karena memang jelek. Tapi bagaimana itu kamu ihtimal. Ihtimal itu memikul. Kamu tahu orang mikul kan? Kayak orang jualan apa itu, dipikul di pundaknya sini. Ini beban kanan, ini beban kiri, dia angkat. Berat memang, tapi dia harus tahan. Itulah memikul. Artinya kamu sabar-sabarkan dirimu dari apa yang orang itu lakukan, mengganggu kamu, kamu pikul itu. Kamu rasakan sendiri bebannya. Itulah hilm. Memikul, menyabarkan diri atas gangguan orang lain, pada dirimu, pada keluargamu mungkin. Helm ini tersebutkan dalam beberapa ayat-ayat Quran. Makna helm ini antara lain yang Allah katakan dalam Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, mereka itu berinfak dikala mereka suka maupun duka, mereka itu menahan emosinya, mereka itu memaafkan, dan Allah cinta kepada mereka yang berbuat ihsan. Makna ayat kata Imam Ibnu Katsir, kadhiminal ghaidh. Kadhim itu menyimpan. Kamu tahu termos itu orang Arab namakan kadhumah atau kadhimah. Kenapa? Karena dia menyimpan. Kamu masukkan air panas, mendidih, kemudian kamu tutup, kan tersimpan itu panas, nggak hilang. Sehingga setelah 1 jam, 2 jam, kamu buka masih panas. Dia simpan, dia tahan itu panas supaya nggak keluar. Karena kalau kamu taruh di piring misalnya, panas sekarang, 5 menit kemudian dingin sudah, panasnya hilang. Terbuang. Termos enggak, dia menahan, makanya disebut kadhimah atau kadhumah. Kadhimin, mereka menahan, menekan. Apa yang dia tahan? Ghaidh. Ghaidh itu puncak emosi. Umumnya orang ingin meledak itu emosi, harus diledakkan. Sehingga kalau dia ledakkan, dia lampiaskan, dia merasa puas. Biasanya kan dengan nafas terengah-engah. Begitu dia selesai memaki-maki, begitu dia selesai marah, berbuat apa yang dia lakukan, setelah itu dia kayak merasa lega, puas,
sudah melampiaskan emosinya. Bukan itu sifat orang yang bertakwa. Justru mereka menahan emosinya, ditahan, ditekan untuk tidak keluar. Sifat orang yang bertakwa, emosinya tidak dia keluarkan ke orang lain, bahkan dia tahan. Semua itu, kata Ibnu Katsir, yahtasibun dzalika indallah. Mereka berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Mereka bertaqarrub kepada Allah dengan itu. Wal afina 'anin nas, dan mereka memaafkan, afu 'anin nas. Tidak hanya mereka menahan, mereka juga memaafkan orang yang berbuat zalim, mengganggu atau menyakiti dia. Sehingga dengan itu pada dirinya tidak tersisa maujidah. Maujidah itu perasaan dendam, dongkol, masih nyimpan di sini. Fulan ini, gara-gara fulan ini, gara-gara fulanah. Dia simpan itu permusuhan atau emosi, dendam, itu enggak ada pada orang yang bertakwa karena dia afina 'anin nas. Malas dia maafkan orang, enggak dia anggap telah melakukan perbuatan itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Enggak akan sama kebaikan itu dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Kalau kamu membalas dengan yang lebih baik kepada orang yang berbuat jelek pada dirimu, itu akan membuat dia simpati sama kamu, cinta kepada kamu, sayang, sehingga dia menjadi orang yang sangat dekat kepadamu, yang awalnya bermusuhan kepadamu, tapi melihat kamu luar biasa orang ini, aku sakiti, aku ganggu, aku zalimi, tapi kamu membalasnya dengan lebih baik, tidak kamu layani, tidak kamu balas dengan kejahatan serupa, dia akan berbalik menjadi orang yang mencintai kamu. Makanya kata Ibnu Abbas, begitulah Allah perintahkan mukminin untuk sabar ketika emosi tidak diluapkan, untuk hilm ketika orang jahil pada dirimu, untuk memaafkan saat diri kamu diganggu, disakiti. Kalau itu yang kamu lakukan, Allah jaga, Allah lindungi kamu dari syaitan dan gangguannya, dan Allah jadikan musuhmu tunduk, jadi baik dan dekat kepadamu. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, inna fika la khoslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh, al-hilm wal ana. Kepada Asyaj Abdul Qais, padamu ada dua sifat
dicintai Allah dan Rasulnya. Hilm ini yang sedang kita bahas, wal ana, dan ketenangan, tidak tergesa-gesa dalam segala urusanmu. Dalam hadis Abu Hurairah ma'ruf, laisa syadid bisuru'ah bi as-sura'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan yang kuat dalam adu gulat, dalam kelahi, tetapi orang yang kuat yang mampu menguasai dirinya saat dia marah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, hadis ini mengajarkan keutamaan hilm. Dalil bahwa orang yang sempurna, orang yang kuat, hakikatnya yang mampu menguasai dirinya, sehingga saat marah pun dia tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, tapi dia yang mengendalikan dirinya. Kebanyakan orang kalau sedang tenang mungkin dia bisa kendalikan diri, tapi kalau sudah marah, ada sesuatu yang mengusik dirinya, entah apa begitu, dia sudah nggak bisa terkendali, nggak tahu, dia nggak terkontrol sudah. Dia berkata ini, dia mengumpat, dia marah, dia ngancem, dia mungkin keluarkan naudzubillah senjata, dia tantang orang, ayo keluar kelahi kita, ayo sini. Apa ini? Kamu dikendalikan oleh nafsumu sendiri, bukan kamu yang mengendalikan. Bukan itu orang kuat. Mungkin kalau misalnya adu fisik, mungkin saja kamu menang. Badanmu gede, tulangmu besar, mungkin kamu ahli bela diri, mungkin aja kamu menang. Jatuh lawanmu. Apalagi mungkin kamu pakai senjata. Tapi apa itu terpuji? Tidak. Bukan itu. Sehingga yang Rasulullah SAW sebutkan laisa syadid bisur'ah, bukan itu yang bermanfaat bagimu, bukan itu yang baik bagimu. Tetapi kekuatan yang terpuji, yang bermanfaat bagi kamu, membawa banyak maslahat untuk dirimu, justru saat kamu mampu mengendalikan emosi kamu. Ya apa saja yang memancing emosi dirimu. Di riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, sempat beliau, ya karena emosi, budaknya melakukan suatu kesalahan cukup parah. Karena marah, maka aku pukuli. Dan itu anak masih muda. Ini sudah jadi orang, istilahnya udah orang dewasa, Abu Mas'ud. Sementara budak dia masih anak-anak begitu. Ya secara tenaga, secara kekuatan ya jelas di bawahnya. Sehingga, dan itu memang budaknya, bawahannya. Dia pukul, dia hajar, dia siksa. Kata Abu Mas'ud, maka aku mendengar seperti suara dari arah belakangku, "I'lam Aba Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi." Abu Mas'ud, ketahui Allah jauh
lebih kuasa atas dirimu dibanding dirimu terhadap budakmu, anak muda ini. Kamu merasa lebih kuasa kepada anak ini karena kamu juragannya, tuannya, kamu lebih besar, lebih ini anak. Ini nggak mungkin dia balas, dia budak bawahan. Nggak mungkin dia balas, dia kecil, kamu besar. Nggak bisa dia hadapi kamu. Kamu jauh kuasa kan, saat itu merasa kuasa. Anak mampu, ya jelas kamu mampu. Tapi ingatlah, Allah jauh lebih kuasa atas dirimu untuk menghukum kamu atas kedzalimanmu, atas perbuatanmu kepada anak ini, kepada budakmu. Ya masing-masing. Misalnya itu suami ke istri, ya jelas lebih kuasa suaminya. Dia sebagai suami kepala rumah tangga bisa, oh itu istrinya di bawah dia. Dia laki, ini perempuan, jelas kuasa dia. Apalagi mungkin dia pekerja, Allahumma barik, tenaga dan fisiknya kuat. Ini perempuan istrinya. Jangankan dia mau hajar kayak apa, dia sekali tempeling, sekali pukul, dia nangis, namanya perempuan, gak bisa berbuat apa-apa. Kamu jelas lebih kuasa dari dia. Tapi ingatlah, Allah jauh lebih kuasa atas dirimu. Jika Allah menghukum kamu, membalaskan atas kedzalimanmu, maka hilm itu yang dituntut dari seorang hamba. Allah saja Yahlum, Allah Halim, salah satu namanya yang maha mulia, maha sempurna. Allah maha kuasa atas dirimu, tapi Allah maafkan, Allah ampuni kan. Berapa kali kamu berbuat dosa, berapa kali kamu melakukan maksiat, Allah jauh lebih kuasa pada dirimu. Allah tabarak Rabbul Alamin. Kok kita satu orang, satu dunia ini dihancurkan sekali ucap, hancur sudah. Na'udzubillah. Tapi Allah ampuni, Allah ampuni, Allah ampuni, Allah ampuni. Kamu yang sok merasa lebih kuasa, sok merasa lebih kuat dari yang di bawahmu ini, hanya karena sekali, mungkin 2 kali kesalahan, dan itu gak seberapa, mungkin gak disengaja. Namanya anak kecil, kadang akal juga belum sempurna pada mereka, udah melakukan pembalasan yang luar biasa. Akalmu di mana? Allah yang lebih jauh kuasa atas dirimu memaafkan dan memaafkan. Wala ada madharat menimpa kamu, wala ada malapetaka, wala ada musibah, kamu baik-baik saja, sehat walafiat, rumahmu enggak roboh, anak istrimu terjaga, padahal banyak maksiat kamu lakukan. Allah ampuni. Berfikirlah, kenapa kamu tidak memaafkan? Kenapa kamu tidak hilm? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahak hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Rasulullah SAW gak pernah sama sekali dendam, marah karena dirinya, tersinggung orang melakukan apa kemudian beliau marah karena diperlakukan begitu, gak pernah. Kecuali ketika itu keharaman Allah dilanggar, marah Rasulullah SAW.
cemburu karena agama Allah. Tapi untuk pribadi beliau nggak pernah. Begitu para Rasul Allah yang lainnya. Nggak ada yang Nabi marah, emosi karena diganggu, karena disakiti, dizolimi. Kata Syekhul Islam rahimahullah, perhatikan, ini penting bagi kita semua. Rasul, Nabi, orang termulia, itu kita sepakat dan kita imani. Gak ada orang yang lebih mulia dari para Rasul dan para Nabi. Satu. Kedua, jiwa, diri para Nabi dan para Rasul itu jiwa yang paling suci, jiwa yang paling bersih dari segala aib, cacat dan kekurangan. Lah ada dosa, nggak ada maksiat pada mereka. Mereka makhluk terbaik, pilihan Allah. Tiga, jiwa mereka, jiwa yang paling jauh dari segala kekurangan, paling bersih dari segala cacat dan aib. Itu mereka, para nabi dan mursalin alaihimussalam. Keempat, jiwa mereka yang paling berhak untuk dibela, paling pantas untuk dimuliakan, untuk dijaga. Karena berkaitan dengan agama bahkan. Betul itu pribadi, tapi gak hanya pribadi kalau sudah nabi. Ini utusan Allah, bukan orang biasa. Mengganggu mereka berarti ada kaitannya dengan mengganggu agama Allah. Gak bisa dilepaskan. Ada kaitannya dengan hak Allah, agama, syariat. Itu pun yang mereka ucapkan saat diganggu, disakiti oleh kaumnya, apa yang mereka katakan? Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu, gak ngerti kalau yang aku sampaikan ini hak untuk menyelamatkan mereka, dunia akhirat mereka. Mereka gak paham. Kalau saja paham, mereka gak akan memusuhi seperti ini, gak akan memerangi, mendustakan, mencaci maki, bahkan membunuh Nabi dan Rasul sebagiannya. Maka kata Syekhul Islam, satu, para Nabi dan para Rasul itu memaafkan kaumnya, memaafkan. Dua, para nabi dan para rasul itu tidak hanya memaafkan, mendoakan baik bagi kaumnya, ampuni mereka. Siapa yang didoakan diampuni dosanya? Yang menyakiti, yang ganggu, menzalimi nabi-nabi ini. Antum tahu kisah-kisah para nabi yang dilempari batu, yang diinikan, yang digergaji, yang di segala macam. Ampuni kaumku, mendoakan baik. Yang ketiga, para nabi dan para rasul itu memberi uzur kepada kaumnya karena mereka enggak tahu, ya Allah. Itu uzurnya. Kalau saja mereka ngerti, mereka enggak akan lakukan ini. Sekali lagi hubungkan tiga ini dengan tadi. Padahal jiwa mereka paling bersih, paling mulia, paling suci, paling jauh dari aib dan kekurangan, paling berhak untuk dibela, paling pantas untuk diperjuangkan, dan berkaitan dengan agama. Toh seperti itu. Balik sekarang kepada diri kita. Diri kita paling jauh dari kesempurnaan. Diri kita akui terlalu banyak dosa-dosanya,
terlalu full aib dan cacatnya. Berapa maksiat ada pada diri kita masing-masing? Gak ada itu cacat pada dirimu, gak ada itu aib pada dirimu, gak ada kekurangan itu. Sudah seperti itu, kamu gak terima disakiti oleh orang, jiwamu memberontak, harga dirimu merasa tertindas, kamu marah. Kamu merasa lebih tinggi harga dirimu dari para nabi. Dengan perbandingan tadi. Mahal sekali harga dirimu. Para nabi paling tinggi, paling suci, paling bersih dari aib dan kekurangan. Itu pun memaafkan, mendoakan baik, ngasih udzur. Lah diri kita, dirimu paling jauh dari kesempurnaan, paling jauh dari kebaikan, paling banyak cacat dan aib kekurangannya, dosa dan maksiatnya. Sudah seperti itu kamu gak terima ketika disakiti orang. Kayak seakan-akan kamu katakan diriku ini suci, diriku ini sempurna, baik, jangan dicela, jangan diganggu, jangan disakiti, aku sangat marah karena diriku ini sangat tinggi kemuliaannya. Kamu anggap dirimu di mana? Di atas para anbiya dan mursalin. Sehingga kamu gak terima, wala mau memaafkan. Wah terima. Nanti sebagai orang akhirat urusannya, padang mahsyar nanti kita temu di hadapan Allah. Siapa kamu ini? Gak ada nabi kayak begitu. Kita selesaikan di meja hijau. Polisi, kamu ini siapa? Ya akhi, bercermin. Kamu lihat dirimu sendiri. Sebegitukah harga diri kamu? Para nabi mendoakan, ighfir li qaumi, ampuni. Itu bukan orang baik-baik itu yang didoakan, yang ngelempari, yang menyakiti, yang menzolimi, yang mendustakan, mengatakan sahir, kadzab, apalagi sudah orang gila. Itu yang mereka katakan kan kepada para nabi. Saat Rasulullah SAW sujud, antum kan baca sirah, bagaimana Quraisy sallallahu alaihi wasallam menuangkan itu sana jazur. Antum tahu arti sana? Jeroan onta itu ada bangkai onta, bau. Binatang kalau sehari nggak dikubur itu bau kan, apalagi ini besar kayak onta, busuknya kayak apa? Dan yang mereka tuangkan bukan sembarang, jeroannya, dalemannya itu loh. Antum tahu kan? Usus, babat, handuk atau apa itu, ada kotoran, ada ini. Kayak apa baunya? Bangkai. Bukan sekedar bangkainya, jeroannya. Saat Rasul sujud itu yang dituangkan oleh mereka. Bukan orang baik-baik kaumnya. Tapi itu yang Nabi ucapkan, ampuni kaumku. Sementara sebagian kita, subhanallah, wallah, Allah laknat fulan, semoga Allah balas dia, Allah patahkan tangannya, pincang kakinya. Hadza. Sekeras itu hatimu. Contoh para nabi. Itu toladan kita. Hilm. Kasih udzur. Fa innahum la ya'lamun. Ya kasih udzurlah saudaramu. Mungkin dia sedang lalai, mungkin dia sedang fikrah, mungkin dia sedang ini. Kalau ada udzur akan ringan beban kamu menghadapi mereka. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an,
Laisal khair an yakthura maluka wa waladuka. Salah satu wasiat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yambaghi lihamilil Qur'an ayyakuna bakiyan mahzunan haliman sakinan. Seharusnya orang yang membawa Quran ini pada dirinya, ada Quran, ada ayat-ayat surat-surat Quran pada dirimu, hendaklah dia menangis. Ini karena takut kepada Allah, mengingat dosanya, hazin, sedih atas kejelekan yang ada pada dirinya. Haliman, hendaknya dia itu hilm, tadi kuat menahan emosinya, memaafkan orang yang mengganggu, menyakiti dirinya. Kata Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, mereka orang-orang besar, para sahabat radhiyallahu anhum, la yablughur rajul mablaghar ra'i hatta yaghliba hilmuh jahlah. Orang enggak teranggap sempurna sampai dia mampu menguasakan hilmnya di atas kejahilannya. Yang lebih dominan adalah hilm dia, bukan kejahilan dirinya, emosinya. Dan wasabruhu syahwatah, dan dia mampu, kesabaran dia mengalahkan syahwatnya. Dengan itu orang akan semakin terangkat, semakin mendekat kepada kesempurnaannya. Hilm itu yang menguasai kejahilan dia. Muawiyah pula boleh belajar, mengambil ibrah dari orang lain. Pernah bertanya kepada Arabah ibni Aus, bima sutta qaumak, dengan apa engkau ini bisa menjadi orang besar di kaummu? Arabah ibn Aus sangat dihormati di kaumnya, sangat disegani, dicintai semua di sukunya. Sehingga Muawiyah ingin belajar kepadanya, dengan cara apa kamu bisa seperti itu? Kok bisanya mereka semua segan kepada kamu, menghormati kamu, cinta sama kamu? Qala kuntu ahlumu an jahilihim. Kata Arabah, kalau orang jahil berbuat jahil, ganggu, aku hilm padanya, aku maafkan, aku pikul itu, aku sabari. Wa u'ti sa'ilahum, yang meminta butuh bantuan dari mereka aku beri. Wa as'afi hawaijihim, bahkan aku berusaha bisa menutup dan mengcover hajat-hajat mereka. Arabah ibni Aus saat bertemu dengan Shimah ibnu Dirar, saat itu keadaan sulit, mungkin kayak masa paceklik berkepanjangan, pangan sulit. Shimah ibnu Dirar ditemui oleh Arabah ini sebagai contoh, mau ke Madinah. Ditanya, kamu mau kemana? Aku ingin ke Madinah cari bahan pangan, sembako lah kalau sekarang,
untuk keluargaku, masa sulit. Shimakh ibn Dirar saat itu membawa 2 onta. Kendaraan waktu itu onta, antum tahu, biasanya untuk bawa barang, kanan kirinya dikasih semacam obrok begitu untuk bawa. Maka oleh Arabah ibni Aus dipenuhi ini obrok onta ini, kanan kirinya 2 onta, dipenuhi dengan gandum, korma dan segala yang dibutuhkan. Maka kembalilah Shimakh ibn Dirar dengan ghanimah yang luar biasa, pemberian dari Arabah ibni Aus. Bahkan di saat sulit, di saat paceklik, di saat ini karim, derma. Ya, makanya kata Muawiyah, kok bisa kamu jadi penguasa, pemimpin di kaummu? Aku beri yang butuh, orang yang minta, orang yang butuh, orang yang jahil, ganggu, nyakiti, aku sabari, aku pikul itu kesalahan dia. Nah, ya seperti itulah mereka. Kata Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, ma kunna nahnu ma'syara Quraisy ya aulad ittaqullah, ya aulad, nahnu ma'syara Quraisy na'uddul hilma wal jud as-su'dad. Kami Quraisy, karena Quraisy suku termulia, suku Rasul SAW, kami menganggap hilm tadi yang kita bahas dan jud itu derma, memberi, ngasih, keduanya kami anggap itu kepemimpinan. Artinya dengan itu kamu memimpin kaummu, dengan itu orang akan menganggap kamu sebagai pemimpinnya, kamu akan dihormati, diagungkan, kamu akan dimuliakan. Asal kamunya halim, hilm dan derma, suka memberi, menolong kepada orang yang membutuhkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang itu halim, akan meminimalisir paling tidaknya kejelekan yang dia dapati. Kata Syabib ibnu Syaibah rahimahullah, man sami'a kalimah yakrahuha fasakata in qata'a anhu ma yakrahu wa in ajaba sami'a aktsara mimma yakrah. Kalau kamu mendengar satu kata yang itu kamu enggak senangi, ya memang perkataan jelek, bikin kamu sakit hati dan kayak tersayat jantung kamu, tapi itu satu kata dan kamu memilih untuk sabar, hilm, kamu diam, tidak balas, tidak melayani, maka selesai, sudah putus. Yang tidak kamu senangi terputus, berhenti sampai situ. Ini cuma satu kata itu. Mungkin kamu dikatai apa gitu, misalnya dasar gila kamu misalnya, atau apalah kalimat lain mungkin. Tapi kamu sabari, khalas. Kamu kadhiminal ghaid, kamu halim. Nah, sudah selesai. Itu mungkin pagi tadi, malam sore kamu sudah lapang dada kamu hidup bahagia, senang ketemu anak istri kamu. Tapi kalau kamu jawab, kamu layani, kenapa kamu bilang aku gila? Apa maksud kamu? Karena kamu begini, terjadi cekcok. Ini berkata, kamu jawab, sana jawab lagi, kamu bantah. Terus itu.
Akhirnya kata Syabib, kamu akan mendengar dan kamu mendapati jauh lebih banyak yang akan menyakiti kamu. Kamu gak bisa tidur malam, kamu gak bisa nyaman makan, hilang nafsumu. Kalau saja kamu diam tadi, kamu hilm, ini cuma satu kata itu kamu dengar, itu hilang sudah. Tapi kamu jawab, kamu layani, kamu ngeladeni, panjang. Akhirnya hati kamu, dada kamu terasa sesak, sempit kayak dihimpit begini. Apa fulan maksudnya? Kenapa dia bilang begini? Kamu sakit hati berkepanjangan, gak cukup 1-2 hari untuk itu hilang. Kamu yang salah. Ngapain kamu ladeni? Hanya kamu sendiri yang tersiksa. Itu yang dinasihatkan oleh Syabib Ibnu Syaibah. Disebutkan pula oleh Abu Hilal Al-Askari, Al-Halim Dzalilun Aziz. Orang yang halim, yang hilm, dzalil. Dzalil itu terkesan, tampak seperti orang rendah. Karena kamu gak membela diri, kamu gak ngeladeni, terkesan orang mungkin melihat pengecut fulan, ada apa dia diem, terhina sekali. Itu penilaian orang, dalil, kayak orang yang rendah dan lemah. Tapi dia aziz, terhormat, mulia. Kenapa? Karena dengan itu dia memimpin, dia menguasai dirinya, dan seperti Rasul katakan tadi, itu kekuatan yang sesungguhnya, hakikat kekuatan. Yamlik nafsahu indal ghadab. Dia kuasai dirinya saat marah, emosi. Dia aziz walaupun gambarannya yang tampak pada diri dia orang yang rendah. Karena itu orang gak mau, keumuman orang yang jahil. Orang yang jahil makanya gak mau halim. Karena dia mengira dengan itu rendah sekali ana dihina diem, fulan berbuat begini ana diam, diinjak-injak ana, aku diperlakukan semaunya. Akhirnya dia memberontak, dia ingin balas, dia hilang hilmnya, hilang sifat hilmnya, karena dia kira dengan itu dia rendah, padahal dia mulia, walaupun gambarannya dzalil. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kamalus syaja'ah huwal hilm, kesempurnaan sifat keberanian, syuja', syaja'ah. Orang bilang gentleman. Siapa? Orang yang halim. Itu kesempurnaan orang, gentleman pada itu. Ketika kamu mampu untuk hilm, dia yang syaja'ah. Berbanding terbalik dengan orang jahil. Orang jahil menganggap, wah, orang berani, tak adepi fulan yang ganggu itu, tak balas sama aku. Terkesan dia berani fulan, membusungkan dada, dia hadapi dan dia lawan itu orang. Kamu bukan orang pemberani, pecundang kamu. Bukan itu pengertian pemberani. Sebaliknya, al-hilm,
Makanya tadi sifat para nabi. Orang paling berani para nabi, para rasul. Itu sifat mereka. Jadi beda antara anggapan orang, kan orang nganggep kalau dia membalas, kalau dia ngadepi, ngeladeni, syaja'an ada, pemberani fulan. Kamu tunjukkan dirimu nggak takut sama orang itu. Kamu tantang, kamu hadapi. Justru bukan itu keberanian. Kamu hilm, itulah keberanian. Kata Syekhul Islam pula, darajatul hilm was-sabr 'alal adza wal 'afu 'anidz zulm afdalu akhlaqi ahli dunia. Derajat hilm, sabar atas gangguan orang yang menyakiti kamu, memaafkan orang yang menzalimi kamu, itu semua ini seafdol-afdolnya akhlak ahlud dunia, penduduk dunia ini. Paling afdolnya ini sifat mereka. Hilm, sabar atas gangguan, dan memaafkan orang yang zalim pada dirimu. Makanya itu sifat para rasul, para nabi tadi. Itu paling afdalnya akhlak ahlud dunia. Kata At-Tabi rahimahullah, al-hilm muawin as-salamah wa mufarik al-malamah. Kalau kamu hilm, halim, dengan pengertian tadi, muawinus salamah, kamu akan terbantu untuk selamat. Selamat dari segala kejelekan. Dengan itu kamu akan selamat dari cercaan orang, dari celaan orang, kamu akan selamat. Orang akan puji kamu yang ada. Karena kalau tidak, kalau kamunya enggak halim, kamu enggak selamat. Dengan segala maknanya. Kamu enggak selamat dari celaan orang, kamu akan dipergunjingkan fulan kayak anak kecil. Yang anak kecilnya kayak orang dewasa. Itu salah satu keajaiban dunia. Anak kecil kayak orang dewasa yang tua kayak anak kecil. Anak kecil kamu lihat, anakmu kelahi mungkin, namanya kecil sama teman, gulat, piting-pitingan, pukul-pukulan, blak, mungkin berdarah, lebam sininya, pulang nangis, sudah diredakan sama orang tuanya, mandi-mandi, keluar, main lagi sama musuhnya tadi, guyon lagi, canda, jajan bareng, anak kecil, kayak orang dewasa. Hilang sudah, kelahi tadi itu terlupakan. Rangkulan, ayo jajan bareng, sana beli apa atau apa. Yang orang tua, yang dewasa, kelahi, cekcok, bermusuhan, berkepanjangan, belum tentu seminggu bisa selesai. Berseteru, cemberut mukanya kalau ketemu. Anakmu sudah bermain bareng, butuh cuman pulang sebentar, nangis, keluar, main lagi. Jadi yang dewasa ini siapa sebetulnya? Kamu akan terbebas, kamu akan selamat ketika hilm itu ada pada dirimu. Tidak ada yang terpuji kecuali hilm itu
ketika ada pada sifat dan tabiatmu. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, imam, kana yuqal, dari dulu salaf a'immah menyebutkan, min akhlaqil anbiya al-asfiya wal asfiya al-akhyar at-tahira qulubuhum khalaik thalatha. Akhlak para nabi, orang-orang terbaik, akhlak sifat asfiya. Asfiya ini orang-orang sofi, pure, orang yang murni, bersih hatinya, suci jiwanya. Tentu orang ingin bertoladan kepada mereka, panutan. Yang bersih, suci hati mereka. Ada 3 sifat. Yang pertama, kata Fudail, al-hilm. Mereka halim. Yang kedua, inabah. Mereka selalu sering kembali kepada Allah. Banyak taubat, banyak ini. Yang ketiga, hadzun min qiyamil lail. Mereka ada sholat malamnya. Qiyamul lail, paling tidaknya witir. 3 ini selalu ada pada mereka-mereka ini, para nabi, orang-orang terbaik, asfiya, yang suci, bersih hatinya, menjadi panutan qudwah bagi yang setelah mereka. Hilm, inabah, dan qiyamul lail. Wa tashabbahu wa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Ya, tirulah mereka walaupun kita mungkin gak sama, gak bisa seperti mereka, tapi paling tidaknya berusaha meniru orang-orang mulia adalah kemuliaan. Ada niat, ada kesungguhan untuk menyerupai orang-orang mulia itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hilm ini beberapa yang banyak membantu diri kita untuk bisa halim. Yang pertama tadi seperti Abu Mas'ud, ingatlah hilmnya Allah kepada diri kita. Dosa manusia, maksiat itu siang malam terus kita perbuat, yang kita sengaja atau tidak. Kadang dengan kata-kata kita, tangan kaki kita, mata telinga kita, wallahu a'lam. Tapi Allah halim, terus mengampuni dan mengampuni, padahal jauh berkuasa atas diri kita. Ingat-ingatlah itu, maka halimlah kepada orang yang mungkin berbuat jelek pada dirimu, menyakiti dan mengganggu kamu. Kata Muhammad Ibnu Sa'di rahimahullah menasehati anaknya Urwah. Urwah ini di zaman itu gubernur Yaman. Urwah ibnu Muhammad ibnu Sa'di. Dinasehati oleh abahnya karena gubernur, yang antum tahu namanya pemimpin pasti menghadapi rakyatnya yang macam-macam, yang begini, yang begitu, yang macam-macamnya rakyat. Nasihat Muhammad sang ayah kepada anaknya, idza ghadibta fandur ila sama fauqaka
wa ilal ardi tahtak thumma 'azzim khaliqaha. Kalau kamu marah, ada yang membuat kamu emosi, bawahan kamu, rakyat kamu ini ada yang ini itu macam-macamnya orang. Kamu mau marah ini, mau emosi, lihatlah ke langit. Besar dan luasnya langit. Lihatlah ke bumi yang kamu pijak. Di mana kamu bisa selamat dari Allah? Bumi mana yang bisa melindungi kamu? Langit mana yang bisa menaungi kamu? Kalau Allah mau menghukum kamu, tapi Allah Halim. Allah ampuni kamu, Allah maafkan, Allah tutupi. Maka sabarlah, hilmlah. Itu akan banyak membantu kamu untuk halim kepada orang yang mengganggu dan menyakiti kamu. Di hadis Anas bin Malik meriwayatkan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiyah. Beliau pakai pakaian dari Najrani dan kasar memang bagian pinggir-pinggirnya ini, tebal atau kasar gitu. Fa adrakahu a'rabi. Beliau didatangi oleh seorang badui Arabi. Fajabadahu biridaihi jabdah syadidah. Pegang oleh badui ini dengan kencang begini. Oh, ininya keras, kasar. Hatta nadhartu ila safhati atiki Rasulillah qad atharat biha hasyatul burd min syiddati jabdatihi. Dan aku ngelihat, kata Anas, begitu diginikan, aku ngelihat bekas merah di sininya Rasulullah, karena ini keras, kasar. Ketika diginikan kan membekas, ada merah di sini. Perlakuan si badui ini kepada Rasulullah SAW. Qala ya Muhammad murli min malillah alladhi indak. Setelah itu dia katakan, wahai Muhammad, kasih aku harta yang Allah berikan padamu. Minta tapi kurang ajar begitu. Faltafata ilaihi Rasulullah thumma dhahik thumma amara lahu bi'ata. Rasul melihat ke dia, Rasul hanya senyum sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau perintahkan kepada sahabatnya, kasih orang ini, kasih. Dan ini kasih onta, kambing. Kamu lihat helmnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak kemudian kamu mau minta kurang ajar seperti ini, enggak ada adab, sana pergi, enggak ada. Enggak, senyum, ditekek begini, dicekek begini. Bukan sekedar dicekek. Anas katakan merah sini. Rasul hanya senyum, kasih dia, kasih labas, kasih dia onta, kasih kambing. Bagaimana orang enggak tertarik kepada Islam? Bagaimana mereka enggak cinta kepada Rasul SAW? Mau seperti itu helmnya, ganggu, nyakiti ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah semata kamu itu lunak, lemah lembut ke mereka. Kalau saja kamu kasar, kaku dalam muamalahmu, keras hati, orang akan lari. Siapa mau kayak gini yang ngajari Islam? Kamu berharap dakwah didengar orang, diterima orang.
Tapi yang kamu contohkan kayak begitu, siapa mau dengar? Dakwah bukan tanggung jawab seorang dai saja. Dakwah ini bukan hanya tanggung jawab seorang ustadz saja, seorang alim. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Ya sesuai kapasitas kita, masing-masing. Itu yang kamu bawa, nama dakwah, nama sunnah, nama salaf. Sementara yang kamu contohkan, wallahul musta'an. Ainal hilm, bahkan di antara kita sendiri. Disebutkan oleh Ja'far ibn Muhammad rahimahullah saat mendengar orang mencaci maki beliau, kamu ini asar kamu, memang kamu diam. Ja'far bin Muhammad, setelah orang itu pergi, beliau nasihatkan kepada Hafiz ibn Ghiyath, man akramaka fa akrimhu. Orang kalau menghormati kamu, hormati dia. Dia juga memuliakan kamu, ya muliakan. Hayakallah, ahlan wa sahlan. Yani kamu kamu balas. Karena dia memuliakan, ya kamu muliakan dia. Wa man istakhaffa bika fa akrim nafsaka anhu. Tapi jika orang merendahkanmu, menyepelekan kamu sehingga kamu dicaci maki, kamu disakiti, kamu diganggu, maka hormati diri kamu sendiri dengan tidak melayani dia. Karena kalau kamu melayani, kamu sama seperti dia, rendah. Karena orang itu rendah, berbuat jelek pada kamu, mencaci maki atau berbuat apa, ganggu, nyakit, kan itu perbuatan rendah. Kata Ja'far bin Muhammad, hormati diri kamu, angkat. Dengan kamu tidak meladeni apa yang dia perbuat pada dirimu. Maka seperti tadi, hilm itu sifat anbiya. Allah jadikan itu sifat para nabinya. Karena sifat itu sangat agung, sangat dibutuhkan dalam masyarakat, dalam hidup bertetangga, dalam ini. Karena maslahatnya besar dan banyak sekali. Allah sebutkan tentang nabinya Ibrahim di surat At-Taubah, inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim, inna Ibrahim la halimun awwahun munib di surat Hud. Artinya, kata Qasim bin Salam, hilm pada manusia itu sifat yang sangat mengangkat dan memuliakan mereka. Begitu pula Ismail alaihi salam, di Shafat Allah sebutkan, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi salam, dan ma'ruf kisah beliau seperti apa. Begitu pula Nabiullah Hud alaihi salam, ketika kaumnya berkata kepada beliau, inna lanaraka fi safahah, kami melihatmu
Ini menganggap dirimu wahai Hud fi safaha. Ini kamu orang bodoh. Nabi dikatai begitu. Safaha, safi, dungu. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Dan kami menganggap kamu pendusta. Nabi dikatai demikian. Qala ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, enggak ada safaha itu pada diriku. Aku bukan orang safi. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku utusan Allah Rabbul Alamin kepada kalian. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan risalah Allah kepada kalian. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku bernasihat kepada kalian, ingin baik buat kalian. Enggak dibalas. Kan beliau dicela pendusta, bodoh, dungu. Enggak kemudian, oh ya kalian itu yang bodoh, kalian itu yang goblok, dungu, kalian yang dusta, kalian enggak ada. Dibiarkan sama beliau. Hud alaihi salam, Halim, Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Demikian kata Imam Nawawi, para nabi itu hilm, sabr, afu, memaafkan, menyabari, hilm pada kaumnya, plus syafaqah, penuh kasih sayang, kecintaan kepada kaumnya, mendoakan, diampuni oleh Allah, diberi hidayah. Ya begitu para nabi. Itu sifat para anbiya, para rasul yang Allah pilih sebagai utusannya. Banyak riwayat yang menunjukkan betapa panutan kita dari para nabi, para rasul, besar hilm mereka, begitu pula para sahabat. Kamu lihat Muawiyah Ibn Abi Sufyan khalifah. Selain beliau sahabat tentu punya kemuliaan tersendiri, selain itu beliau khalifah saat itu, raja pertama di dalam Islam dan raja teradil dan terbaik dalam sejarah Islam. Radhiyallahu anhu, karena beliau sahabat. Saat di hadapan banyak orang di masjid, ada salah satu dari mereka yang hadir mengatakan, wallah ya Muawiyah la tastaqimanna aw la nuqawwimannak. Demi Allah wahai Muawiyah, ini khalifah. Kamu bayangkan, yang dikata-kata ini raja, khalifah, orang nomor satu. Wallah ya Muawiyah, kata dia, imma kamu bisa istiqomah, mimpin kami dengan baik, atau kalau enggak kami yang luruskan kamu. Bayangkan, raja dituding kayak begitu. Muawiyah tanya ke orang ini, bimadza, kamu mau ngeluruskan aku pakai apa? Kalau aku bengkok, salah ini. Kalau bil khasyab, pakai kayu.
Kami pukul kamu kalau macam-macam, kalau enggak kamu lurus, enggak genah, enggak adil, enggak ini. Kamu lihat konteks omongannya sama sekali, wala adab wala akhlak. Itu sahabat, itu khalifah, itu raja. Tapi lihat helmnya Muawiyah. Yang penting di sini, Muawiyah jawab, idzan astaqim. Kalau begitu aku akan istiqomah insyaallah. Aku akan istiqomah. Aku akan berusaha adil, baik dalam memimpin kalian. InsyaAllah. Halim. Ya, dikata-katai begitu. Orang biasa saja mungkin gak terima. Bayangkan ini raja, khalifah. Awas kamu kalau gak istiqomah, kalau gak kayu ini jadi. Gak kemudian marah Muawiyah. Kalau gitu insya Allah aku akan berusaha istiqomah, aku akan lurus, aku akan adil. Begini. Helmnya kamu lihat. Itu kan yang jadi contoh. Toladan. Muawiyah pula saat ya pernah ini namanya orang mungkin ada kekeliruan, apalagi beliau khalifah sibuk, banyak ini itu namanya pemimpin. Ada orang yang marah dan mencaci maki beliau. Kamu ini dasar pemimpin, gak pecus, gak adil, ini macam-macam sudah. Sekali lagi khalifah, raja. Apa yang Muawiyah katakan saat ajudan-ajudan beliau atau menteri-menterinya, lau aqabtahu, Muawiyah, hukum orang ini, kurang ajar, gak beradab, gak sopan, ngomong sembarangan, nyaci maki, marah-marah ke khalifah. Tapi kata Muawiyah, ini astahi an yadhiqa hilmi an dzambi ahad min ra'iyati. Aku malu jika helmku sempit untuk menghadapi kesalahan rakyatku. Dadanya enggak selebar itu, helmnya enggak selebar itu untuk bisa menampung kejelekan orang. Aku malu. Berarti helmku sempit sekali. Sehingga ada orang bicara jelek sedikit, aku marah, aku hukum, aku ini penjarakan orang ini, cambuk orang ini. Aku malu. Berarti helmku enggak seluas itu. Lihat Muawiyah, khalul mukminin, paman mukminin, katibul wahyi, salah satu penulis wahyu yang dipercaya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sya'bi Amir Ibn Syarahil, Imam Tabi'in ma'ruf. Ini ketika beliau dicaci maki oleh seseorang, dikata-katai macam-macam, kamu lihat helmnya Imam Sya'bi yang beliau katakan, in kunta shadiqan faghfarallahu li. Kalau memang perkataanmu benar bahwa aku begini-begini seperti yang kamu tuduh, yang kamu cela pada diriku, jika itu betul, ya semoga Allah mengampuni aku. Kalau memang ucapannya benar, berarti kan memang ada pada kita itu kejelekan yang dia cela, ya semoga Allah mengampuni aku. Wa in kunta kadziban faghfarallahu lak. Tapi kalau kamu dusta, enggak benar tuduhan-tuduhanmu, celaanmu itu pada diriku, semoga Allah juga ngampuni kamu. Halim. Enggak ada emosi, enggak ada marah, enggak ada.
Ahnaf Ibn Qais, kamu lihat sampai mana hilmnya mereka a'immah ulama Islam. Ahnaf bin Qais imam besar, ma'ruf, alim di zamannya. Diikuti orang dan terus nyerocot seorang ini, gak berhenti, nyaci maki beliau, kamu memang, ini itu. Diem Ahnaf bin Qais, wala jawab wala apa, terus jalan menuju kampungnya. Beliau pulang perjalanan. Begitu sudah dekat dengan kampung beliau, sukunya, Ahnaf katakan ke orang ini, ya hadza in kana baqiya fi nafsik syai' hatih wansarif. Kalau kamu sudah merasa selesai, kalau masih ada sisa, fadhol, sampaikan apa sudah. Habiskan itu emosimu. Kalau sudah puas, kamu boleh pulang, pergi dari sini. La yasma'uka ba'd sufahaina ma takrah. Jangan sampai aku sudah masuk ke kampung halamanku, ucapanmu didengar oleh kaumku, mereka akan marah, tersinggung. Yang marah mereka, ini imam mereka, ini ulama besar mereka, kamu caci maki, kamu akan mendapati kejelekan dari mereka nanti. Kamu akan dipukuli, kamu akan dimusuhi sama mereka. Mumpung belum itu terjadi, kalau kamu sudah selesai, sudah pergi dari sini. Jangan kamu teruskan. Halim. Kan kalau orang naudzubillah ukurannya emosi dan pribadi, biar dengar sampai sana kampungnya, biar dibalaskan sama orang-orangnya, pengikut-pengikutnya, atau mungkin kalau selain imam ya ini para fanatiknya, orang yang bawahannya, atau ini biar dipukuli berdua sekalian biar kapok. Bukan demikian Ahnaf bin Qais. Ini mumpung aku belum masuk kampung, kamu akan pergi sudah dari sini. Kalau didengar sama mereka, habis kamu nanti, kasihan dirimu. Halim. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah saat beliau dicela, dicaci maki oleh orang, beliau katakan, maaf qaita syai'an, kamu sudah enggak meninggalkan yang lain, ini sudah selesai kamu kata-katai aku dengan ini itu. Allah ma ya'lamullah aktsar, ya akhi, yang Allah ketahui lebih banyak dari yang kamu ketahui. Masih banyak cacatku, kamu aja enggak tahu. Kejelekanku masih banyak. Hanya Allah yang maha tahu. Yang Allah tahu jauh lebih banyak dari yang kamu tahu. Kamu tahu mungkin sedikit, malah 1-2 perkara, yang itu kamu jadikan bahan untuk mencela aku. Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Ala kulli hal, itu beberapa contoh dari hilmnya para a'immah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah didatangi seseorang. Ini orang ini ingin taubat,
menyesal, datang ke beliau dengan nangis dan ya Allah ya Syekh, maafkan ana selama ini banyak menghibai antum, ana kira antum ini seperti ucapan hizbiyin lah, kamu tahu. Ulamanya pemerintah, mujamalah ke pemerintah, ulama begini begitu. Ana nyesel, ana tahu semua itu salah. Begini, ana dia menyesal sekali. Kata Syekh, ya waladi, adapun hak aku sudah aku korbankan, ya ini aku maafkan kamu, enggak apa-apa, khalas. Bas aku memohon kepada Allah untuk memberimu hidayah agar engkau tidak mengulangi yang semacam itu. Semoga Allah kokohkan dirimu di atas hak. Selesai. Abdul Aziz bin Baz, Imam Syekhul Islam fi hadha zaman, wala kalam, wala, enggak seperti sebagian orang yang kamu tahu, enggak bisa. Wah, kamu harus kasih klarifikasi, catat, sebarkan, sebutkan kamu pernah berbuat begini. Nah, sebarkan itu sebagaimana kamu sebarkan kedustaanmu. Enggak segampang itu aku memaafkan kamu. Ini tidak ada. Allah si akhi labas, ana sudah tanazul, ana maafkan. Semoga Allah memberimu hidayah ini. Maka yang tersebutkan di atas bukan kemudian selesai dengan selesainya masa mereka, bukan berarti enggak ada yang memiliki dan mencontohkan sifat-sifat itu pada para ulama kita. Syekh Ibn Utsaimin pernah didatangi oleh seorang badui, orang pedalaman. Biasanya gitu, memang kasar, dan Syekh sedang ngajar, antum tahu muridnya banyak. Aku ada perlu sama kamu, kata si badui ini. Kata Syekh, insyaallah nanti ana sekarang mau ngajar, nanti kamu tunggu selesai ngajar kita bicara. Itu dari belakang sampai ditarik bajunya Syekh Utsaimin, faqih hadhil ummah, fuqaha, ulama, allama, imam. Ditarik sampai beliau noleh ke belakang. Apa, kata Syekh? Ana butuh sekarang, selesaikan hajatku ini. Badui subhanallah, kasar. Tapi Syekh Halim subhanallah, itu udah dia maksa ngotot kayak gitu. Ya khair sudah. Apa kebutuhanmu, apa hajatmu, apa? Dibantu diselesaikan oleh Syekh. Seperti itulah a'imma, ulama, panutan-panutan kita. Fakunu ulama, jadilah orang-orang yang halim. Latih, paksa dirimu untuk punya sifat hilm. Kamu dengan keluargamu, anak istrimu, kamu dengan tetanggamu, dengan ikhwanmu, hilmlah. Itu akan banyak membawa kebaikan dan kemaslahatan, akan banyak menyelamatkan dan menjaga dirimu juga dari banyak kejelekan dan madarat, mafsadah.
waffaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.